Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Rizky dari Manajemen Pagi B Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Sebelumnya, bagi warga Indonesia, sepatutnya sudah memahami betul apa itu perpajakan, terutama orang yang sudah berpenghasilan, baik dari perusahaan maupun usaha pribadi. Nah, pajak yang mengatur tentang penghasilan salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor per 32 garis miring PJ garis miring 2015 PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 ini merujuk pada UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 garis miring PJ garis miring 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 garis miring PMK 10 garis miring 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 garis miring PMK 10 garis miring 2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 garis miring PJ garis miring 2012 tentang pedoman tata cara pemotongan PPh pasal 21 dan peraturan atau UU lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Untuk tambahan informasi bahwa peraturan tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak jauh dengan PTKP tahun 2016 silam, sehingga perhitungan PPh pasal 21 saat ini masih merujuk pada PTKP tahun 2016. Selanjutnya, peserta wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak adalah orang atau disebut peserta yang dikenai pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori menurut per 32 garis miring PJ garis miring 2015, yaitu yang pertama, pegawai atau karyawan. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Yang ketiga, bukan pegawai atau freelancer atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pembagian jasa. Yang keempat, mantan pegawai. Yang kelima, peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan. Yang termasuk bukan pegawai yaitu yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
Yang kedua, seniman seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan semacamnya. Yang ketiga, olahragawan. Yang keempat, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan yang termasuk peserta kegiatan yang memperoleh kegiatan, yaitu peserta perlombaan di segala bidang seperti perlombaan dandan, olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Yang kedua, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja. Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Yang keempat, peserta pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, peserta kegiatan lainnya. Komponen perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bruto atau penghasilan kotor, yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan atau insentif atau tunjangan makan, tunjangan transportasi. Yang kedua, penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang masuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, THR, tunjangan hari raya keagamaan, serta upah lembur. Yang ketiga, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai. Setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Tambahan informasi, program asuransi ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di perusahaan di mana pembayarannya berdasarkan persentase atau gaji yang dimiliki. Komponen perhitungan PPh pasal 21. Yang keempat adalah jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba di rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerja. Iuran JKK ini dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran JKK dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Kelompok pertama, premi sebesar 0,24% kali upah kerja sebulan. Kelompok 2, premi sebesar 0,54% kali upah kerja sebulan. Kelompok 3, premi sebesar 0,89% kali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% kali upah kerja sebulan. Kelompok 5, premi sebesar 1,74% kali upah kerja sebulan. Komponen perhitungan PPh pasal 21 yang selanjutnya adalah jaminan kematian atau JK. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, kamu wajib menanggung iuran program jaminan kematian atau JK sebesar 0,3% dari gaji bulanan yang kamu peroleh.
Selanjutnya, jaminan kesehatan. Terhitung sejak Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan atau gaji pokok dan tunjangan tetap, di mana 4% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pegawai. Tambahan informasi, batas tertinggi gaji bulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan jaminan kesehatan adalah 2 kali lipat PTKP dengan status kawin dan memiliki 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, serta orang tua dan mertua. Besar iurannya 1% per orang. Selanjutnya, tunjangan PPh 21 jika ada. Bagi perusahaan yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada para pegawainya, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Sementara untuk metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih. Selanjutnya, tunjangan BPJS jika ada. Bagi perusahaan yang memberikan tunjangan BPJS atau JK atau JKK atau JP atau JKES secara penuh, maka tunjangan BPJS ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Metode perhitungannya juga menggunakan metode perhitungan gaji bersih. Tarif PPh pasal 21, penghasilan kena pajak atau PKP. Dasar pengenaan pajak atau DPP diperoleh dari penghasilan kena pajak atau PKP, wajib pajak penerima penghasilan. Penghasilan kena pajak atau PKP berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar setiap bulan, bukan pegawai yang penghasilannya bersifat berkesinambungan. Jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, atau borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000. Pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Jadi, tambahan informasi, seorang wajib pajak tidak dikenai PPh apabila penghasilannya 54 juta atau tidak lebih dari 54 juta rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 10/2016. Berikut adalah tarif PTKP terbaru. Yang pertama, 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk wajib pajak sudah menikah. Yang ketiga, 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang terakhir, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.
serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Tarif progresif PPh 21. Pengenaan tarif PPh 21 bersifat progresif, yang artinya semakin tinggi penghasilan yang kamu peroleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Berikut tarif PPh 21 berdasarkan Undang-Undang tentang PPh Pasal 17 Ayat 1. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah akan dikenakan tarif 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif sebesar 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Yang terakhir, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 30%. Adapun beberapa ketentuan tarif PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan namun belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu pengenaan tarif PPh lebih tinggi 20% daripada tarif PPh normal yang diberlakukan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yaitu sebesar 120% dari total pajak terutang atau jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong bagi yang memiliki NPWP. Pemotongan PPh ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh yang bersifat tidak final. Jadi kesimpulannya bahwa seorang wajib pajak harus membayar pajak berdasarkan penghasilannya. Jika penghasilan yang diperoleh itu semakin tinggi, maka harus membayar pajak yang tinggi pula. Pajak bersifat memaksa, jadi wajib bagi seorang dengan gaji di atas rata-rata penghasilannya. Sekian pemaparan materi mengenai PPh Pasal 21 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.